Anda berurusan dengan seseorang yang cenderung menghindar, seseorang yang menarik diri pada tanda pertama kedekatan emosional. Ini membuat frustrasi, membingungkan, dan seringkali terasa sangat personal. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa perilaku ini tidak selalu tentang Anda, dan ada cara untuk menghentikan siklus ini selamanya? Dalam video ini, kita akan menguraikan dengan tepat bagaimana mendekati wanita yang menghindar menggunakan pola pikir yang tenang dan rasional. Kita akan bersandar pada kebijaksanaan abadi stoicisme untuk mendapatkan kembali kendali atas emosi Anda, menetapkan batasan yang tepat, dan menciptakan lingkungan di mana dia merasa aman untuk tetap dekat dengan Anda. Pada akhir video ini, Anda tidak hanya akan mengerti mengapa dia menarik diri, tetapi juga bagaimana merespons dengan cara yang memperkuat hubungan Anda tanpa mengorbankan ketenangan pikiran Anda. Mari kita mulai. Nomor 1. Memahami ketakutannya akan kedekatan. Wanita yang menghindar seringkali bergulat dengan konflik internal, mereka menginginkan hubungan tetapi sangat takut kehilangan kemandirian atau menjadi rentan. Sangat penting untuk dipahami bahwa ketika seorang wanita yang menghindar menarik diri, itu jarang tentang Anda. Perilakunya adalah cerminan dari pergulatan batinnya sendiri, perisai yang telah ia bangun untuk melindungi dirinya dari paparan emosional. Pertanyaannya bukanlah apakah dia menghargai Anda, tetapi apakah dia merasa cukup aman untuk menurunkan pertahanannya. Mari kita mulai dengan apa yang tidak boleh dilakukan. Jangan mengejarnya, menuntut penjelasan, atau mencoba memperbaiki keadaan dengan segera. Reaksi-reaksi ini seringkali memperkuat ketakutannya dan mendorongnya lebih jauh. Alih-alih, terapkan pola pikir yang berakar pada kesabaran dan pengertian. Kenali penarikannya bukan sebagai penolakan, tetapi sebagai caranya mencari keamanan emosional yang ia dambakan, bahkan jika ia belum menyadarinya. Bayangkan Anda telah berkencan dengan seseorang selama beberapa bulan dan semuanya tampak berjalan baik. Tiba-tiba, dia menjadi dingin, pesan teks lebih lama dibalas, percakapan terasa lebih dangkal, dan dia menghindari rencana. Wajar jika merasa bingung atau bahkan terluka. Tetapi alih-alih membanjirinya dengan pertanyaan seperti, "Mengapa kamu menjauh?" Atau, "Apakah ada yang salah?" Ambil langkah mundur. Kirimkan pesan yang mengakui perilakunya tanpa menekannya, seperti, "Aku perhatikan kamu tampak agak jauh akhir-akhir ini. Aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu, tetapi aku juga menghormati kebutuhanmu akan ruang." Pendekatan ini memberitahunya dua hal: Anda memperhatikan dan Anda tidak akan melanggar batasannya. Anda menunjukkan padanya bahwa otonominya dihormati, yang merupakan landasan membangun kepercayaan dengan pasangan yang menghindar. Seperti kata Epictetus, kita tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pandangan yang kita ambil tentangnya. Anda tidak dapat mengendalikan perilakunya, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda menanggapinya. Dengan tetap tenang dan membumi, Anda menjadi kehadiran yang stabil dan tidak reaktif yang tidak ia sadari ia butuhkan. Ketika Anda mendekatinya dengan pengertian alih-alih frustrasi, Anda mengganggu pola yang ia harapkan. Kebanyakan orang bereaksi terhadap penarikannya dengan rasa tidak aman atau marah, yang menvalidasi ketakutannya. Dengan merespons dengan stabilitas emosional, Anda mendefinisikan ulang apa yang ia kaitkan dengan kedekatan. Anda menjadi orang langka yang tidak mencoba mengendalikan atau mencekiknya, dan inilah kunci untuk menghentikannya menarik diri selamanya. Jadi, lain kali dia menjauhkan diri, ingatlah, tetap tenang, tetap membumi, dan biarkan dia melihat bahwa Anda adalah pelabuhan aman yang selama ini ia cari. Nomor 2. Menguasai seni, kesabaran. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang bisa Anda buru-buru, dan ini terutama berlaku untuk wanita yang menghindar. Dia mungkin mengalami situasi di masa lalunya yang mengajarinya untuk menarik diri ketika segalanya menjadi terlalu dekat terlalu cepat. Jika Anda mencoba memaksakan keintiman, mendorong untuk mendapatkan jawaban, atau menuntutnya untuk memenuhi harapan Anda sebelum dia siap, Anda hanya akan mengkonfirmasi ketakutannya dan mendorongnya lebih jauh. Tetapi inilah kebenarannya, Anda memiliki kekuatan untuk mengubah dinamika, bukan dengan mengendalikan tindakannya, tetapi dengan mengendalikan tindakan Anda sendiri. Anggap kepercayaan seperti taman. Anda tidak menumbuhkan bunga dengan menarik batangnya atau meneriaki benih agar bertunas. Anda memeliharanya, Anda menyiramnya secara konsisten, memberinya ruang untuk tumbuh, dan membiarkan prosesnya berjalan secara alami. Prinsip yang sama berlaku di sini. Memaksa seorang wanita yang menghindar ke dalam kerentanan emosional tidak akan berhasil. Itu akan membuatnya mundur ke keamanan kesendiriannya.
Yang akan berhasil adalah menunjukkan padanya dari waktu ke waktu bahwa Anda adalah seseorang yang bisa diandalkan, seseorang yang tidak akan meninggalkannya atau menambah tekanan pada emosinya yang sudah kompleks. Misalnya, dia mulai menarik diri setelah semuanya berjalan dengan baik. Mungkin dia tiba-tiba menjadi dingin atau berhenti merespons secepat biasanya. Wajar jika Anda merasa ingin bertanya kepadanya mengapa, menuntut penjelasan, atau mencoba memperbaiki keadaan. Tetapi alih-alih bertindak karena frustrasi atau rasa tidak aman, ambil pendekatan yang berbeda. Kirimkan pesan sederhana dan stabil seperti, "Aku ada di sini untukmu jika kamu membutuhkan sesuatu." Ambillah waktu yang kamu butuhkan, lalu benar-benar berikan dia waktu itu. Tanpa tindak lanjut, tanpa mengirim pesan ganda, tanpa menganalisis berlebihan. Ini mungkin tampak berlawanan dengan intuisi, tetapi ini sangat efektif. Ini menunjukkan padanya bahwa Anda tidak seperti yang lain. Anda tidak akan menekannya, membuatnya merasa bersalah, atau membuatnya merasa bahwa perasaannya adalah beban. Ketahanan adalah ciri kekuatan. Kaum Stoa percaya bahwa kekuatan sejati terletak pada bagaimana kita menanggapi tantangan, bukan dalam mencoba mengendalikan hal yang tidak dapat dikendalikan. Ketakutan seorang wanita yang menghindar akan kedekatan bukanlah sesuatu yang dapat Anda perbaiki dengan paksa, tetapi dengan mewujudkan prinsip-prinsip Stoa, kesabaran, konsistensi, dan keteguhan emosional. Anda menunjukkan padanya bahwa Anda adalah seseorang yang dapat menangani pasang surut tanpa hancur. Ketahanan yang tenang ini akan sangat beresonansi dengannya, bahkan jika dia tidak mengungkapkannya dengan segera. Kesabaran bukanlah kelemahan, itu adalah bentuk kekuatan yang mendalam. Ini mengharuskan Anda untuk menguasai emosi Anda sendiri, untuk menahan diri dari bereaksi karena takut atau frustrasi, dan untuk mempertahankan kehadiran yang tenang dan stabil. Ketika Anda mendekatinya dengan pola pikir ini, Anda menunjukkan semacam keamanan emosional yang langka dan menarik. Dia akan mulai melihat bahwa Anda adalah seseorang yang menghormati batas-batasnya dan tidak mencoba mengubah atau mengendalikannya, dan itulah kunci untuk menghentikannya menarik diri selamanya. Seiring waktu, dia akan menyadari bahwa kesabaran Anda bukan hanya tindakan sementara, tetapi cerminan dari karakter Anda. Dia akan mulai percaya bahwa dia dapat menurunkan pertahanannya di dekat Anda, mengetahui bahwa Anda tidak akan mendorongnya menjauh atau menuntut lebih dari yang siap dia berikan. Dan ketika itu terjadi, Anda akan menciptakan jenis hubungan yang bukan hanya sementara tetapi sangat berarti. Kepercayaan dibangun selangkah demi selangkah, dan ketika Anda mewujudkan pendekatan yang tenang dan stabil ini, Anda akan meletakkan dasar untuk sesuatu yang bertahan lama. Saat Anda merenungkan kekuatan kesabaran dalam membangun kepercayaan, luangkan waktu sejenak untuk memikirkan bagaimana prinsip ini beresonansi dalam hubungan Anda sendiri. Pernahkah Anda mengalami saat ketika kesabaran mengubah situasi sulit menjadi sesuatu yang bermakna? Saya ingin mendengar perspektif Anda. Tinggalkan komentar yang membagikan pemikiran Anda atau cukup ketik, "Kesabaran adalah kekuatan." Mari kita lanjutkan percakapan dan jelajahi bagaimana tindakan kecil yang disengaja dapat menciptakan hubungan yang langgeng. Nomor 3. Membangun keamanan emosional. Keamanan emosional adalah landasan dari setiap hubungan yang bermakna dan langgeng, tetapi ini menjadi lebih penting lagi ketika Anda berurusan dengan pasangan yang menghindar. Wanita dengan gaya keterikatan menghindar seringkali menarik diri bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka takut kehilangan diri mereka sendiri dalam suatu hubungan atau kewalahan oleh tuntutan emosional. Ini tidak selalu mudah untuk dilalui, tetapi kuncinya adalah fokus pada pembangunan lingkungan kepercayaan dan keamanan di mana dia tahu dia bebas untuk mengekspresikan dirinya dan mengambil ruang yang dia butuhkan tanpa takut dihakimi, dikritik, atau ditekan. Bayangkan ini, dia mengalami hari yang berat, merasa kewalahan, atau sesuatu memicu kebutuhannya untuk mundur. Alih-alih mencari kenyamanan, dia menarik diri. Mungkin dia lebih lama membalas pesan Anda, membatalkan rencana, atau tampak dingin secara emosional. Insting pertama Anda mungkin menuntut jawaban atau mendorongnya untuk terbuka, tetapi justru itulah yang akan membuatnya semakin menjauh. Sebaliknya, Anda perlu melakukan sesuatu yang mungkin terasa berlawanan dengan intuisi. Berikan dia ruang sambil menunjukkan bahwa Anda masih tersedia secara emosional. Katakanlah dia berhenti membalas pesan Anda selama berjam-jam atau bahkan sehari. Alih-alih mengirim tindak lanjut seperti, "Mengapa kamu mengabaikanku?" atau "Ada apa denganmu?" yang terkesan membutuhkan atau kritis, coba kirim sesuatu yang sederhana dan penuh pengertian seperti, "Kuharap kamu baik-baik saja."
Aku ada di sini kapanpun kamu siap untuk berbicara. Pesan semacam ini menyampaikan dua hal yang kuat, Anda menghormati batas-batasnya dan Anda tidak akan pergi kemanapun. Seiring waktu, pendekatan ini membantunya mengasosiasikan Anda dengan keamanan emosional, bukan tekanan. Menguasai emosi Anda, tetap tenang dan tenang ketika dia menarik diri, bukan hanya bukti kekuatan batin Anda, tetapi juga sinyal baginya bahwa Anda adalah kehadiran yang aman dan stabil dalam hidupnya. Orang dengan kecenderungan menghindar sering takut pada ketidakpastian emosional, jadi ketika Anda menunjukkan kepada mereka bahwa Anda dapat tetap seimbang dan aman, mereka mulai lebih mempercayai hubungan tersebut. Tetapi bagaimana ini terlihat dalam praktik? Ini tentang konsisten dalam tindakan dan perkataan Anda. Jangan membuatnya merasa seperti dia harus mendapatkan dukungan Anda. Itu harus menjadi sesuatu yang dia tahu selalu ada. Jika dia berbagi sesuatu yang rentan, dengarkan tanpa menyela atau menawarkan nasihat yang tidak diminta. Jika dia meminta ruang, hormati itu tanpa membuatnya merasa bersalah. Tindakan kecil namun disengaja dari kemurahan hati emosional ini menciptakan rasa aman yang kuat. Dengan menguasai emosi Anda, menghormati batas-batasnya, dan secara konsisten menunjukkan kepadanya bahwa dia dihargai bahkan ketika dia mundur, Anda mempermudahnya untuk merasa aman dalam hubungan. Seiring waktu, dia akan lebih jarang menarik diri karena dia tahu dia dapat mengandalkan Anda untuk menangani pasang surut dengan anggun. Kesabaran dan kekuatan emosional, semacam ini bukan hanya menarik, tetapi transformatif. Nomor 4. Berkomunikasi tanpa tekanan. Ketika Anda bersama seorang wanita yang menghindar, cara Anda berkomunikasi dapat memperkuat hubungan Anda atau mendorongnya lebih jauh. Ini bukan hanya tentang apa yang Anda katakan, tetapi tentang bagaimana Anda mengatakannya, dan yang lebih penting, energi yang Anda bawa ke interaksi tersebut. Wanita dengan kecenderungan menghindar seringkali sangat sadar akan tekanan emosional, dan jika mereka merasa terpojok atau dihakimi, reaksi alami mereka adalah mundur lebih jauh. Tetapi inilah kuncinya, dengan mendekatinya dengan tenang, sabar, dan hormat, Anda dapat menciptakan ruang emosional yang aman yang mendorongnya untuk tetap dekat daripada menjauh. Katakanlah dia menarik diri setelah perselisihan atau selama periode stres dalam hidupnya. Dorongan biasanya mungkin mengirim beberapa pesan yang menanyakan apa yang salah atau menuntut agar dia membicarakannya segera. Alih-alih, pertimbangkan pendekatan yang tenang dan bijaksana. Anda mungkin berkata, "Aku perhatikan kamu sedikit lebih diam akhir-akhir ini, dan aku ingin kamu tahu aku ada di sini ketika kamu siap untuk berbicara." Tidak ada tekanan, hanya tahu aku peduli padamu dan hubungan kita. Kemudian mundur dan berikan dia waktu yang dia butuhkan. Disinilah pekerjaan sebenarnya dimulai, menahan keinginan untuk menindaklanjuti terlalu cepat atau membiarkan emosi Anda menguasai Anda. Keheningan bisa sangat kuat, dengan tidak membanjirinya dengan pertanyaan atau tekanan, Anda memberi sinyal bahwa Anda percaya padanya untuk terbuka ketika dia siap. Ketika dia kembali ke percakapan, tetaplah tenang dan terbuka. Dengarkan tanpa menyela atau mencoba menyelesaikan masalahnya. Terkadang, hanya dengan menjadi kehadiran yang stabil dan suportif sudah cukup untuk membuatnya merasa aman. Ketika dia mulai menarik diri, mudah untuk merasa cemas atau bahkan ditolak, tetapi alih-alih mencoba mengendalikan tindakannya, fokuslah pada apa yang dapat Anda kendalikan, respons Anda. Tetap tenang, dan sengaja dalam perkataan Anda. Stoicisme mengajarkan kita pentingnya pengendalian diri dan kesadaran. Alih-alih bereaksi secara impulsif terhadap penarikannya, gunakan itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan stabilitas emosional. Dengan menunjukkan padanya bahwa Anda tidak terguncang oleh kebutuhannya akan ruang, Anda akan mengkomunikasikan kekuatan dan kedewasaan, kualitas yang membangun kepercayaan dan rasa hormat dalam hubungan apapun. Kenyataannya adalah, hubungan dengan pasangan yang menghindar membutuhkan tingkat kesadaran diri dan disiplin yang unik. Ini tidak selalu mudah, tetapi hasilnya sepadan. Dengan berbicara dengan niat daripada impuls, memberinya ruang yang dia butuhkan, dan fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, Anda menciptakan lingkungan di mana dia merasa aman, dihargai, dan dipahami. Seiring waktu, pendekatan ini tidak hanya akan menghentikannya untuk menarik diri, tetapi bahkan dapat mendorongnya untuk lebih dekat dengan Anda. Ingat, ini bukan tentang memaksanya untuk tetap tinggal, ini tentang menginspirasinya untuk memilih untuk tetap tinggal karena keamanan dan rasa hormat yang dia rasakan dalam hubungan tersebut. Itulah cara Anda membangun sesuatu yang benar-benar abadi. Sekarang,
Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan, bagaimana biasanya Anda merespons ketika seseorang yang Anda sayangi menarik diri. Apakah perkataan dan tindakan Anda mengundang hubungan atau secara tidak sengaja menciptakan jarak? Bagikan pemikiran Anda di komentar atau cukup ketik, ketenangan menciptakan hubungan. Mari kita diskusikan bagaimana mempraktikkan komunikasi yang penuh perhatian dapat mengubah tidak hanya hubungan Anda, tetapi juga pertumbuhan emosional Anda sendiri. Nomor 5. Memberinya ruang tanpa kekesalan. Memberinya ruang bukanlah tentang mengabaikannya atau berpura-pura tidak peduli. Ini tentang menghormati batasan emosionalnya dan menunjukkan kepadanya bahwa Anda bisa tetap stabil bahkan ketika dia tidak yakin. Seorang wanita yang menghindar mendambakan keamanan dan kemandirian, dan dengan memberinya ruang tanpa kekesalan atau tekanan, Anda menunjukkan bahwa Anda mampu memberikan keduanya. Misalkan dia tiba-tiba menjadi dingin. Mungkin dia tidak membalas pesan Anda atau membatalkan rencana tanpa memberikan banyak penjelasan. Respons alami Anda mungkin bertanya apa yang salah, mengapa dia bertingkah seperti ini, tetapi pendekatan ini bisa terasa seperti penyergapan emosional bagi seseorang yang sudah merasa terlalu banyak rangsangan. Sebaliknya, pendekatan yang lebih baik adalah mengirim pesan yang tenang dan meyakinkan seperti, "Aku ada di sini jika kamu membutuhkanku," dan kemudian benar-benar biarkan dia mengambil ruang yang dia butuhkan. Jangan berlama-lama atau terus-menerus memeriksanya. Fokus pada kehidupan Anda sendiri, tujuan Anda, teman-teman Anda, hobi Anda, dan kesejahteraan Anda. Ini bukan tentang jual mahal, ini tentang menunjukkan kepadanya bahwa Anda stabil dan aman bahkan ketika dia tidak. Kaum Stoa mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan orang lain, kita hanya dapat mengendalikan bagaimana kita merespons. Keterpisahan tidak berarti Anda tidak peduli padanya atau hubungan tersebut. Itu berarti Anda melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan hasilnya. Ketika Anda memberinya ruang, Anda tidak meninggalkannya atau bersikap pasif. Anda menunjukkan rasa hormat terhadap individualitasnya dan kepercayaan pada ikatan yang Anda bagi. Bayangkan memegang air di tangan Anda. Jika Anda meremasnya terlalu erat, air itu akan lolos di antara jari-jari Anda. Tetapi jika Anda memegangnya dengan lembut, air itu akan tetap di sana. Hubungan, terutama dengan seseorang yang menghindar, hampir sama. Jika Anda menekannya untuk tetap dekat atau memaksanya untuk terlibat, itu akan menjadi menyesakkan. Tetapi jika Anda memberinya kebebasan untuk mundur dan kembali sesuai keinginannya, dia akan merasa aman dan dihargai. Sekarang, inilah bagian di mana fokus Anda beralih ke dalam diri Anda. Sementara dia mengambil ruangnya, apa yang harus Anda lakukan? Berinvestasi pada diri sendiri, kerjakan kesehatan fisik dan mental Anda, selami proyek yang telah Anda tunda, atau berhubungan kembali dengan teman-teman yang ingin Anda temui. Dengan melakukan ini, Anda mengingatkan diri sendiri dan dia bahwa hidup Anda penuh dan bermakna. Keseimbangan ini menarik. Ini menunjukkan bahwa meskipun Anda sangat peduli padanya, kebahagiaan dan harga diri Anda tidak sepenuhnya bergantung pada perhatiannya. Ketika dia kembali, dan kemungkinan besar dia akan kembali, Anda akan memperkuat fondasi hubungan Anda. Anda telah menunjukkan kepadanya bahwa Anda adalah seseorang yang dapat menghadapi pasang surut emosional tanpa kehilangan keseimbangan. Ini sangat kuat. Ini menghentikan siklus dia menarik diri karena menciptakan lingkungan kepercayaan dan keamanan emosional, di mana dia tahu dia tidak akan dihukum karena membutuhkan ruang. Jadi, lain kali dia menarik diri, jangan bereaksi dengan ketakutan atau frustrasi. Tanggapi dengan keyakinan yang tenang dan kekuatan yang tenang. Biarkan dia melihat bahwa cinta dan rasa hormat Anda kepadanya tetap stabil, tidak terikat pada jarak sesaatnya. Itulah jenis energi yang mencegahnya menarik diri selamanya. Itulah jenis energi yang membangun hubungan yang langgeng. Nomor 6. Mempertahankan kemandirian Anda sendiri. Wanita yang menghindar sering takut kehilangan jati diri mereka dalam suatu hubungan. Bukan berarti mereka tidak menginginkan hubungan, mereka menginginkannya, tetapi insting mereka adalah melindungi kemandirian mereka, terkadang dengan mengorbankan kedekatan emosional. Ketika seorang pasangan menjadi terlalu lengket, mengendalikan, atau terlalu fokus pada hubungan, itu dapat memicu ketakutan ini, menyebabkan dia mundur lebih jauh. Jadi, bagaimana Anda mengubah dinamika ini? Jawabannya terletak pada salah satu kualitas paling menarik yang dapat Anda wujudkan, kemandirian. Ini bukan hanya tentang terlihat sibuk atau berpura-pura Anda baik-baik saja dengan penarikannya, ini tentang benar-benar menumbuhkan kehidupan yang memuaskan di luar hubungan. Ketika Anda mengejar hasrat Anda, memelihara persahabatan Anda,
dan fokus pada pertumbuhan Anda menciptakan aura kepercayaan diri dan kemandirian yang secara alami menariknya lebih dekat. Pikirkan tentang hidup Anda sendiri sejenak. Apakah Anda secara aktif mengejar hal-hal yang membangkitkan semangat Anda? Apakah Anda tetap setia pada tujuan Anda? Kapan terakhir kali Anda melakukan sesuatu murni untuk pertumbuhan atau kebahagiaan Anda sendiri? Jika jawaban Anda untuk pertanyaan-pertanyaan ini tidak jelas, disitulah Anda mulai. Alih-alih mengiriminya pesan teks lagi ketika dia mulai menarik diri, alihkan fokus Anda ke dalam. Mungkin Anda ingin mengerjakan tujuan kebugaran, mengikuti kelas, atau menyelami proyek pribadi. Tunjukkan padanya melalui tindakan Anda, bukan kata-kata Anda, bahwa Anda tidak duduk menunggu dia memvalidasi nilai Anda. Anda memiliki kehidupan yang memuaskan Anda dengan atau tanpa perhatiannya yang konstan. Saat dia memproses emosinya, Anda tetap fokus pada kehidupan Anda sendiri. Anda pergi ke gym, mengerjakan ide bisnis yang telah Anda sumbangkan, atau menghabiskan waktu dengan teman dekat. Ketika dia menghubungi, dia akan menemukan versi diri Anda yang tenang, percaya diri, dan berpusat, bukan cemas atau membutuhkan. Ini mengkomunikasikan tanpa kata bahwa Anda menghormati kemandiriannya karena Anda aman dalam diri Anda sendiri. Marcus Aurelius dengan bijak berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan kejadian di luar. Anda tidak dapat mengendalikan apakah dia menarik diri, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda merespons. Alih-alih mengejarnya, fokuslah pada membangun jenis kehidupan dan karakter yang membuatnya ingin tetap tinggal. Seorang pria yang berpegang pada tujuannya sangat menarik karena dia tidak bergantung pada validasi eksternal untuk merasa utuh. Dia adalah sumber kekuatan dan kebahagiaannya sendiri. Tanyakan pada diri Anda ini, apakah saya hidup sebagai versi terbaik dari diri saya, atau apakah saya kehilangan diri saya mencoba untuk mempertahankannya? Kenyataannya adalah, ketika Anda fokus pada pertumbuhan, kebahagiaan, dan tujuan Anda sendiri, Anda menjadi jenis pasangan yang tidak bisa tidak dia kagumi dan dekati. Anda menciptakan dinamika di mana dia tidak merasa perlu untuk menarik diri karena dia tahu dia bersama seseorang yang menghargai baik kemandiriannya maupun kemandiriannya sendiri. Dengan melangkah ke versi diri Anda ini, Anda tidak hanya menghentikannya untuk menarik diri selamanya, Anda membangun hubungan yang berakar pada saling menghormati, kepercayaan, dan hubungan, dan itulah yang membuat kemitraan berkembang. Jika Anda telah sampai sejauh ini, jelas bahwa Anda adalah seseorang yang bersedia melihat ke dalam dan tumbuh, dan itu adalah langkah yang kuat. Renungkan apa yang telah kita bahas. Apakah Anda benar-benar hidup sebagai versi terbaik dari diri Anda, atau apakah Anda terjebak dalam siklus mencoba berpegangan terlalu erat? Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan bagaimana kemandirian dapat mengubah tidak hanya hubungan Anda, tetapi seluruh pandangan Anda tentang kehidupan. Saya ingin mendengar pemikiran Anda. Bagikan perjalanan Anda di komentar, atau jika Anda tidak yakin harus. Mulai dari mana? Cukup ketik, saya memilih pertumbuhan. Mari kita bangun percakapan tentang menjadi diri kita yang terkuat dan paling membumi bersama. Nomor 7. Menyeimbangkan kerentanan dan kekuatan. Wanita yang menghindar sering bergulat dengan kedekatan emosional bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena kerentanan terasa berisiko dan membebani bagi mereka. Tidak jarang bagi mereka untuk menarik diri ketika segala sesuatu mulai terasa terlalu intens, bahkan jika mereka benar-benar menghargai hubungan tersebut. Tantangannya adalah mempelajari cara menciptakan lingkungan emosional di mana dia merasa aman, dipahami, dan dihormati tanpa merasa tercekik. Jika Anda berurusan dengan wanita yang menghindar, kuncinya adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara mengungkapkan perasaan Anda dan menghormati kebutuhannya akan ruang. Ini bukan tentang menekan emosi Anda atau berhati-hati. Ini tentang menunjukkan kehadiran yang stabil dan tenang yang mengundangnya untuk mempercayai Anda dari waktu ke waktu. Wanita yang menghindar menghargai keaslian, tetapi mereka juga perlu merasa bahwa mereka tidak akan kewalahan oleh ledakan emosi atau tuntutan untuk keintiman segera. Disinilah prinsip-prinsip Stoa menjadi sangat berharga. Stoicisme mengajarkan kita pentingnya penguasaan diri dan fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Anda tidak dapat mengendalikan bagaimana perasaannya atau reaksinya, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda mengungkapkan emosi Anda dan bagaimana Anda menanggapi tindakannya. Alih-alih bereaksi secara impulsif ketika dia tampak jauh, latihlah kesabaran dan disiplin emosional. Ini tidak berarti menekan perasaan Anda, ini berarti mengungkapkannya dengan cara yang bijaksana dan terukur.
Individu yang menghindar mungkin bergulat dengan ekspresi yang terlalu emosional, tetapi mereka dapat menghargai kerentanan yang terkendali. Alih-alih mencurahkan isi hati Anda dengan cara yang terasa membebani, coba katakan sesuatu yang sederhana namun bermakna seperti, "Aku sangat menikmati menghabiskan waktu bersamamu dan aku merasa dekat denganmu. Penting bagiku bahwa kita terus membangun sesuatu yang istimewa." Pernyataan seimbang semacam ini memungkinkannya untuk terhubung dengan perasaan Anda tanpa merasa terpojok. Kekuatan sejati terletak pada kerentanan yang terkendali. Marcus Aurelius sering mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan orang lain, kita selalu dapat mengendalikan reaksi dan niat kita. Menunjukkan kerentanan yang diimbangi dengan ketenangan dan harga diri adalah cara yang ampuh untuk membangun kepercayaan dengan wanita yang menghindar. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak dikendalikan oleh emosi impulsif, tetapi malah dipandu oleh niat dan keseimbangan. Ketika Anda mendekati wanita yang menghindar dengan kehadiran yang stabil semacam ini, Anda menunjukkan kepadanya bahwa keintiman tidak harus menjadi ancaman. Anda memberinya ruang untuk terbuka dengan kecepatannya sendiri, dan dengan melakukan itu, Anda membangun fondasi kepercayaan dari waktu ke waktu. Kesabaran dan konsistensi ini dapat membantunya melihat bahwa kedekatan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan sumber kekuatan dan pertumbuhan bersama. Ingat, hubungan dengan individu yang menghindar membutuhkan semacam kecerdasan emosional yang unik. Dengan tetap tenang, membumi, dan berniat, Anda tidak hanya membantunya merasa lebih aman, Anda juga menumbuhkan hubungan yang lebih dalam yang dibangun atas dasar rasa hormat, pengertian, dan pertumbuhan bersama. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu, tetapi dengan pola pikir dan pendekatan yang tepat, itu dapat menciptakan ikatan yang langgeng. Nomor 8. Membiarkannya menentukan kecepatan. Setiap hubungan bergerak dengan kecepatannya sendiri yang unik, tetapi ketika Anda terlibat dengan wanita yang menghindar, kesabaran bukan hanya sebuah kebajikan, tetapi juga landasan pendekatan Anda. Wanita yang menghindar sering membutuhkan lebih banyak waktu dan ruang daripada yang lain untuk merasa aman dalam suatu hubungan. Kemandirian emosional mereka tertanam kuat, dan setiap upaya untuk terburu-buru atau mendorong mereka ke sudut dapat menjadi bumerang, menyebabkan mereka mundur lebih jauh. Inilah sesuatu yang perlu Anda pahami, bukan berarti dia tidak peduli, tetapi dia menghargai rasa kendalinya atas emosi dan ruang pribadinya. Inilah mengapa penting untuk membiarkannya menentukan kecepatan, merayakan bahkan langkah terkecil yang dia ambil menuju keintiman. Momen-momen yang tampaknya kecil itu, seperti berbagi cerita pribadi atau menghabiskan waktu bersama Anda tanpa gangguan, adalah caranya memberi sinyal kepercayaan. Jika Anda menanggapi langkah-langkah itu dengan kesabaran dan dorongan alih-alih tekanan atau frustrasi, Anda menciptakan lingkungan di mana dia merasa aman. Di sisi lain, mendorongnya untuk bergerak lebih cepat atau mempertanyakan komitmennya kemungkinan akan memicu nalurinya untuk melindungi diri dengan menarik diri. Ini bukan cerminan dari nilai Anda, ini adalah respons alaminya terhadap beban emosional. Katakanlah Anda telah berkencan untuk sementara waktu dan dia belum memperkenalkan Anda kepada teman atau keluarganya. Mudah untuk merasa sakit hati atau bahkan berasumsi dia tidak serius dengan hubungan tersebut. Tetapi alih-alih bertanya, "Mengapa aku belum bertemu keluargamu? Apakah kamu menyembunyikanku?" Pertanyaan yang bisa terasa menuduh. Coba katakan, "Aku ingin bertemu orang-orang yang penting bagimu kapanpun kamu merasa siap." Perubahan halus dalam pendekatan ini menunjukkan kepadanya bahwa Anda menghormati batas-batasnya sambil mengungkapkan minat tulus Anda. Kurangnya tekanan menciptakan ruang di mana dia dapat memutuskan dengan caranya sendiri. Seiring waktu, seiring tumbuhnya kepercayaannya pada Anda, dia jauh lebih mungkin untuk mengambil langkah itu dengan sukarela dan dengan antusias. Dengan menghilangkan rasa kewajiban, Anda membina lingkungan di mana dia dapat mendekat kepada Anda secara alami. Seorang pria Stoa memahami bahwa beberapa hal tidak dapat diburu-buru. Marcus Aurelius pernah berkata, "Waktu adalah sungai, arus peristiwa yang dahsyat, begitu satu hal terlihat, ia tersapu dan yang lain menggantikannya." Dengan kata lain, mencoba mengendalikan arus kehidupan atau kecepatan hubungan adalah sia-sia. Alih-alih, rangkul ritme alami segala sesuatu. Kesabaran seringkali mengarah pada imbalan yang lebih besar karena memungkinkan kepercayaan untuk dibangun secara alami. Dengan mempercayai proses dan memberinya kebebasan untuk bergerak lebih dekat dengan caranya sendiri, Anda menciptakan ruang di mana dia merasa aman dan dihargai. Ketika Anda merasa tergoda untuk mendorong atau mencari kepastian, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri Anda,
apakah saya bereaksi karena rasa tidak aman atau kepedulian yang tulus. Alihkan fokus Anda untuk memahami kebutuhannya daripada memenuhi keinginan langsung Anda untuk mendapatkan jawaban. Misalnya, jika dia membatalkan rencana di menit-menit terakhir, alih-alih mengatakan, "Kamu selalu menghindariku," coba sesuatu seperti, "Aku mengerti jika kamu butuh waktu untuk diri sendiri. Beritahu aku kapan kamu ingin menjadwal ulang." Respons ini tidak hanya meredakan ketegangan, tetapi juga membangun kepercayaan. Tujuannya bukanlah untuk memaksanya untuk tetap tinggal atau mengubah siapa dirinya, melainkan untuk menciptakan hubungan yang begitu aman dan seimbang sehingga dia ingin tinggal. Ketika Anda mewujudkan kesabaran dan pengertian, Anda mengirim pesan yang kuat, dia tidak perlu takut kehilangan dirinya dalam hubungan tersebut. Jaminan ini memungkinkannya untuk terbuka dari waktu ke waktu, yang mengarah ke hubungan yang lebih dalam dan lebih memuaskan. Epictetus berkata, tidak ada hal hebat yang diciptakan secara tiba-tiba. Hubungan, terutama dengan pasangan yang menghindar, adalah sebuah proses, sebuah perjalanan langkah-langkah kecil yang bermakna. Dengan mewujudkan prinsip-prinsip kesabaran, pengendalian diri, dan pengertian, Anda memberi hubungan peluang terbaik untuk berkembang. Ingat, ini bukan tentang mengejarnya atau membuatnya tetap tinggal, ini tentang menciptakan ikatan di mana dia merasa cukup aman untuk tidak pernah ingin pergi. Percayai prosesnya, beradaptasi dengan kecepatannya, dan biarkan hubungan tumbuh secara alami dengan caranya sendiri dan dengan kehadiran Anda yang stabil sebagai fondasinya. Nomor 9. Bersikap konsisten namun adaptif. Konsistensi adalah fondasi untuk membangun kepercayaan, terutama dengan seseorang yang memiliki kecenderungan menghindar. Dia perlu tahu bahwa Anda stabil dan dapat diandalkan, seseorang yang bisa dia andalkan melalui pasang surut kehidupan. Tetapi bersikap konsisten tidak berarti mencekiknya dengan perhatian atau terus-menerus mencoba membuktikan nilai Anda. Sebaliknya, ini tentang hadir dengan cara yang bermakna yang memperkuat stabilitas Anda tanpa menambahkan tekanan yang tidak perlu. Katakanlah dia ragu untuk terbuka secara emosional. Alih-alih mendorongnya untuk berbagi perasaannya atau melampiaskan frustrasi Anda menunjukkan kesabaran ketika dia mundur. Anda mempertahankan ketenangan Anda dan memberitahunya, "Aku menghormati di mana kamu berada saat ini, dan aku ada di sini ketika kamu siap." Jenis respons ini menciptakan ruang emosional yang aman di mana dia dapat mulai percaya bahwa Anda tidak akan membebaninya atau meninggalkannya. Penting juga untuk konsisten dengan tindakan Anda. Jika Anda mengatakan akan melakukan sesuatu, lakukanlah. Jika Anda membuat janji, tepati. Perilaku kecil namun signifikan ini meyakinkannya bahwa Anda tidak hanya dapat diandalkan dalam perkataan, tetapi juga dalam perbuatan. Seiring waktu, konsistensi ini mengikis temboknya dan memungkinkannya untuk merasa aman dalam hubungan. Sekarang, inilah sisi lain dari persamaan. Sementara konsistensi sangat penting, itu harus diimbangi dengan kemampuan beradaptasi. Jika Anda terlalu kaku dalam pendekatan Anda atau mengharapkannya untuk menyesuaikan diri dengan garis waktu Anda berisiko mendorongnya lebih jauh. Dia perlu melihat bahwa meskipun Anda stabil dan dapat diandalkan, Anda juga cukup fleksibel untuk menanggapi kebutuhan emosionalnya tanpa mengambilnya secara pribadi atau membuatnya merasa seperti dia mengecewakan Anda. Misalnya, ketika dia membutuhkan ruang, jangan menafsirkannya sebagai penolakan atau kurangnya perhatian. Sebaliknya, hormati kebutuhannya akan jarak sambil tetap hadir dengan cara yang halus. Mungkin dengan meninggalkannya catatan atau pesan sederhana yang mengatakan, "Aku ada di sini jika kamu membutuhkanku," atau mungkin dengan fokus pada pertumbuhan dan kesejahteraan Anda sendiri selama waktu ini, sehingga ketika dia siap untuk terhubung kembali, Anda masih orang yang solid dan membumi yang bisa dia andalkan. Kemampuan beradaptasi juga berarti terbuka untuk menyesuaikan harapan Anda. Alih-alih terpaku pada bagaimana dia seharusnya bersikap dalam hubungan, temui dia di tempat dia berada. Jika dia tidak nyaman dengan tampilan kasih sayang yang sering, temukan cara lain untuk mengkomunikasikan perhatian Anda yang selaras dengan tingkat kenyamanannya. Ini tidak berarti mengorbankan kebutuhan atau nilai-nilai Anda, ini tentang menemukan cara kreatif untuk mengekspresikan cinta yang cocok untuk Anda berdua. Anggap itu seperti menjadi pohon di tengah angin. Cabang-cabang yang kaku patah di bawah tekanan, tetapi yang fleksibel membengkok dan bertahan. Ketika Anda menanggapi fluktuasi emosionalnya dengan ketahanan dan fleksibilitas, Anda menunjukkan kepadanya bahwa Anda tidak hanya dapat dipercaya, tetapi juga mampu menghormati kemandiriannya.
Keseimbangan ini tetap stabil sambil beradaptasi dengan kebutuhannya, menunjukkan kedewasaan dan kekuatan emosional. Kenyataannya adalah, menghentikan wanita yang menghindar untuk menarik diri bukanlah tentang memperbaikinya atau memaksanya untuk berubah. Ini tentang menciptakan lingkungan di mana dia merasa cukup aman untuk bersandar alih-alih menarik diri. Konsistensi membiarkannya tahu Anda dapat diandalkan. Kemampuan beradaptasi meyakinkannya bahwa Anda memahami dan menghormati kebutuhan emosionalnya. Bersama-sama, kualitas-kualitas ini membangun hubungan yang terasa aman namun bebas, sesuatu yang sangat didambakan oleh wanita yang menghindar tetapi sering berjuang untuk menemukannya. Jadi, jika Anda bertanya-tanya bagaimana cara menghentikannya untuk menarik diri selamanya, ingatlah ini, bersikaplah stabil, bersikaplah adaptif, dan yang terpenting, tetap setia pada diri sendiri. Itulah jenis hubungan yang tidak ingin dia lepaskan. Nomor 10. Fokus pada gambaran yang lebih besar. Hubungan dengan wanita yang menghindar bisa terasa seperti berjalan di atas tali. Suatu saat semuanya tampak baik-baik saja, dan di saat berikutnya dia mungkin mulai menarik diri, membuat Anda merasa bingung atau terluka. Tetapi inilah kebenarannya, ini bukanlah akhir dari cerita. Dengan pendekatan yang tepat, Anda dapat menjembatani kesenjangan emosional dan menciptakan hubungan yang begitu kuat sehingga menarik diri menjadi tidak perlu baginya. Mari kita mulai dengan perubahan pola pikir yang vital, fokus pada gambaran yang lebih besar. Sangat menggoda untuk merasa frustrasi dengan perilaku menjauhnya atau menganalisis setiap gerakannya secara berlebihan. Tetapi ingat, membangun hubungan yang bermakna adalah maraton, bukan lari cepat. Wanita yang menghindar sering menarik diri karena mereka takut kewalahan atau kehilangan kemandirian mereka. Solusinya, bangun fondasi kepercayaan, rasa hormat, dan pengertian yang meyakinkannya bahwa dia tidak perlu melindungi dirinya sendiri dengan menarik diri. Saya melihat hutan, bukan hanya pepohonan. Kaum Stoa mengingatkan kita untuk mempertahankan visi yang lebih luas dan tidak tersesat dalam momen kesulitan yang berlalu. Jika dia menarik diri sekarang, itu tidak berarti dia akan selalu jauh. Alih-alih bereaksi secara impulsif, latih disiplin diri emosional. Bangun dinamika hubungan di mana dia merasa cukup aman untuk mendekat daripada mundur. Ketika Anda mengalihkan fokus Anda dari frustrasi langsung ke hubungan jangka panjang, Anda mengirim pesan yang kuat bahwa Anda adalah seseorang yang cukup menghargai hubungan untuk menghadapi pasang surutnya. Seorang wanita yang menghindar tidak menarik diri karena dia tidak peduli. Seringkali karena dia tidak yakin apakah dia bisa mempercayai kedekatan itu. Dengan mewujudkan kesabaran, stabilitas, dan pengertian, Anda menunjukkan kepadanya bahwa keintiman tidak harus datang dengan rasa takut. Kunci untuk menghentikan wanita yang menghindar untuk menarik diri adalah tetap membumi dan stabil bahkan ketika tindakannya membuat Anda merasa tidak yakin. Biarkan dia tahu dia memiliki ruang untuk memproses emosinya tanpa penghakiman, sambil juga menunjukkan kepadanya bahwa Anda dapat diandalkan dan benar-benar berinvestasi. Seperti yang dipraktikkan kaum Stoa, latih seni ketahanan dan fokus pada visi jangka panjang dari hubungan yang berkembang. Seiring waktu, pola pikir ini dapat mengubah ketakutannya menjadi kepercayaan dan mengubah penarikan diri menjadi mendekat. Saat kita sampai di akhir video ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan pelajaran-pelajaran penting yang telah kita ungkap. Menavigasi hubungan dengan seseorang yang memiliki kecenderungan menghindar tidak selalu mudah, tetapi bisa sangat bermanfaat jika didekati dengan kesabaran, pengertian, dan kecerdasan emosional. Kita telah membahas bagaimana penarikannya tidak selalu merupakan penolakan terhadap Anda, tetapi seringkali merupakan cerminan dari pergulatan batinnya sendiri. Dengan fokus pada respons Anda, tetap tenang, membumi, dan hormat, Anda dapat menciptakan lingkungan di mana dia merasa aman untuk menurunkan pertahanannya dari waktu ke waktu. Ingat, Stoicisme mengajarkan kita nilai mengendalikan apa yang ada dalam kekuatan kita dan melepaskan apa yang tidak. Anda tidak dapat memaksa seseorang untuk tetap dekat, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda hadir. Dengan mewujudkan kesabaran, konsistensi, dan ketahanan, Anda menunjukkan kekuatan dan menciptakan dinamika yang secara alami mengundang hubungan daripada penarikan diri. Ini adalah sebuah proses, bukan perbaikan cepat, dan itu membutuhkan komitmen yang mendalam baik untuk penguasaan diri maupun saling menghormati. Pikirkan tentang bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip ini tidak hanya pada hubungan Anda, tetapi juga pada bidang kehidupan Anda yang lain. Apakah Anda memimpin dengan ketenangan, keseimbangan, dan niat?
Apakah Anda fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan sambil melepaskan frustrasi yang tidak perlu? Ini adalah blok bangunan tidak hanya kemitraan yang sehat, tetapi juga kehidupan yang memuaskan dan digerakkan oleh tujuan. Jika video ini beresonansi dengan Anda, luangkan waktu sejenak untuk membagikan pemikiran Anda di komentar di bawah. Wawasan apa yang paling menonjol bagi Anda? Bagaimana Anda akan mendekati hubungan Anda secara berbeda setelah menonton ini? Masukan Anda tidak hanya membantu kami tumbuh sebagai komunitas, tetapi juga dapat memberikan inspirasi kepada orang lain yang menghadapi tantangan serupa. Jika Anda menikmati konten ini dan ingin melihat lebih banyak, jangan lupa untuk menyukai video dan berlangganan saluran. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten bermakna yang memberdayakan dan menginspirasi. Dan akhirnya, jangan berhenti di sini. Lihat video yang direkomendasikan di layar sekarang. Mereka akan memberi Anda lebih banyak alat dan strategi untuk membangun hubungan yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih memuaskan. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda bersama saya hari ini. Teruslah berusaha untuk menjadi diri Anda yang terbaik, baik dalam hubungan Anda maupun dalam kehidupan. Sampai jumpa di video berikutnya.